Belajar kembali bersama aku Laras Adriani di podcast Sapa Pendidikan. Hari ini kita akan membahas salah satu hal yang penting dalam dunia pendidikan, yaitu perbukuan di Indonesia. Kita tahu kalau buku adalah jantung dari proses belajar, dan pemerintah melalui pusat perbukuan berperan penting dalam memastikan ketersediaan buku yang bermutu, terjangkau, dan merata. Di era digitalisasi sekarang ini ada terobosan baru berupa Sistem Informasi Perbukuan Indonesia atau SIBI. Sebuah platform yang memungkinkan kita semua untuk mengakses buku digital secara gratis dan mudah. Nah, untuk menggali lebih dalam tentang kondisi perbukuan dan digitalisasi buku di Indonesia, sudah hadir bersama kita Kepala Pusat Perbukuan, yaitu Bapak Supriyatno. Halo Pak Pri, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, lagi sibuk banget ya Pak soal perbukuan sekarang. Ya, begitulah kira-kira. Bapak sebelum itu kita pesan minum dulu ya Pak ya. Oke. Halo Mas, boleh pesan ya? Bapak mau pesan apa nih? Americano. 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 Aku latte aja, plus Latte, ice. ice. Plus ice. Oke. Plus ice, Besarannya. no sugar. Oke. Besarannya. Oke. Kita sambil nyantai aja ya Pak ya, ngobrolnya Oke. sambil ngopi-ngopi karena iya. belakangan ini pasti hektik banget ya Pak ya, Ya, karena betul. banyak yang baru launching kan Pak? Ya, kemarin baru launching STEM. Baru launching STEM ya. Nanti kita ceritain ya Pak ya. Oke. Nah, kalau kita lihat kondisi perbukuan di Indonesia sekarang nih Pak Pri, masih sering banget terdengar soal tantangan seperti akses yang belum merata, buku-buku yang masih terbatas gitu. Bisa Bapak ceritakan nggak gimana sebetulnya gambaran umum kondisi perbukuan kita saat ini? Iya, kami menyadari ya kondisi geografis kita yang memang sangat beragam. Tentunya ini sebuah tantangan, tapi bukan berarti bahwa ini tidak bisa kita cari solusinya. Pusat perbukuan tentunya tidak sendirian, bersama-sama dengan lembaga-lembaga pegiat literasi, kami menjangkau wilayah-wilayah yang terpencil, yang sulit untuk bisa kita tembus, bersama-sama dengan para pegiat literasi, untuk bisa memastikan hadirnya buku, baik dalam format cetak maupun dalam format digital. Itu yang kami lakukan. Melalui SIBI salah satunya ya, kami menyediakan berbagai macam buku dari mulai jenjang PAUD bahkan sampai jenjang SMA di sana yang tersedia secara gratis. Iya. Menarik banget Pak, karena ini memang kita bilang terobosan baru ya Pak ya, buku yang memang bisa kita akses secara mudah, digital gitu kan. Karena memang saat ini jujur ya Pak ya, karena sebelumnya aku memang di salah satu sekolah yang berada di daerah, bukan 3T tapi daerah. Itu banyak, mungkin sekolah-sekolah di perkotaan kan jumlah bukunya banyak gitu, sedangkan dulu di sekolahku juga terbatas. Sebetulnya penasaran Pak, dari perbedaan akses bacaan itu sebetulnya menimbulkan gap gak sih Pak dari mutu pendidikan sendiri gitu? Tentu ya, fasilitasi buku salah satunya ini pasti akan berpengaruh ya Berpengaruh terhadap ya Pak ya? Kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak kita. Dengan hadirnya SIBI yang merupakan platform penyedia buku baik secara online ya, secara digital maupun dalam format-format cetak yang disediakan melalui mekanisme pengadaan buku di satuan-satuan pendidikan di SIPLA. Ini kami terus berupaya untuk bisa menghadirkan buku-buku di setiap satuan pendidikan dari mulai perkotaan sampai di desa-desa. Apalagi dengan adanya kebijakan baru tahun ini ya, bahwa salah satu pemanfaatan dana BOS itu minimal 10% itu untuk pembelian buku. Ini sangat membantu penyediaan buku-buku di satuan-satuan pendidikan. Apalagi yang masih terbatas ya Pak ya, supaya lebih memprioritaskan gitu akses bacaan. Nah Pak, Indonesia ini kan sangat luas ya Pak ya, ribuan pulau gitu kita bicara. Gimana strategi dari pusat perbukuan sendiri untuk memastikan baik cetak maupun digital ini bisa diakses secara adil nih Pak untuk semua siswa, ya termasuk untuk wilayah-wilayah 3T juga gitu. Iya, dengan kami menyediakan dua format ya, format cetak dan format digital, ini merupakan salah satu upaya untuk bisa menghadirkan buku di setiap satuan pendidikan, baik di wilayah perkotaan maupun di
desa-desa. Mm-mm. Nah, kami juga di pusat perbukuan itu menetapkan harga eceran tertinggi buku. Ini yang Oh, bertujuan agar sekolah-sekolah kita itu bisa terlindungi dari tingginya harga buku yang kadang-kala tidak terkendali, melonjak gitu ya Pak tidak ya. terkendali, apalagi di wilayah-wilayah 3T. Ya. Mm-mm. Untuk itu, dengan kami hadir dengan harga eceran tertinggi buku, ini harapannya maka buku-buku ini bisa sampai di satuan-satuan pendidikan dengan harga yang terjangkau. Oke, berarti tadi langkah yang pertamanya memang diberikan solusi untuk aksesnya bisa lebih mudah, baik cetak Betul, maupun digital. Yang kedua terkait pengamanan dari sisi harga ya Pak ya, betul. supaya sekolah-sekolah di daerah-daerah maupun yang terpencil tetap bisa aman gitu kan Pak Ya. secara harganya. Nah, berarti kita bicara CB ya Pak ya, yang memang lagi hangat-hangatnya nih Pak dibicarakan. Jadi CB ini berperan untuk menjawab tantangan pemerataan akses buku sebetulnya Pak? Atau Betul. sebetulnya tujuannya untuk apa lagi Pak? Iya, CB ini kan sebetulnya juga amanat undang-undang ya. Hmm. Jadi fasilitasi negara Mm-mm. terhadap berbagai informasi tentang perbukuan. Nah, salah satunya adalah kami menyediakan buku-buku teks utama, Mhm. buku teks pendamping juga ada di sana, juga ada buku non-teks Mm-mm. yang bertujuan agar Oh iya, silakan. satuan-satuan pendidikan ini bisa mengakses buku-buku ini secara gratis ya, secara Terima gratis. kasih. Jadi upaya yang kami lakukan adalah bagaimana menghadirkan buku yang sesuai dengan buku teks ya, Mm-mm. yang sesuai dengan kurikulum yang terima kasih, berlaku dan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Iya, Seperti iya. itu. Boleh Pak, silakan Ya, diminum oke, dulu kopinya. makasih. Kita sambil santai dulu ya Ya, Pak. masih panas. Oh, masih panas ya? Bapak memang biasanya minumnya americano ya Pak ya? Ya, Jadi sebetulnya CB itu kan sangat amat memudahkan ya. Kita nggak iya, perlu nunggu buku cetaknya datang dulu, kita bisa betul. langsung akses gitu. Tapi aku penasaran Pak, gimana CB ini bisa memastikan kalau buku-bukunya tetap relevan untuk Mm, anak-anak gitu ya. ya, Jadi bukan hanya sekedar PDF mungkin yang nantinya nggak dibaca juga gitu oke. kan. Itu karena kejadian yang udah-udah ya Pak, Ya, biasanya seperti itu. iya di CB itu kami punya beberapa format ya. Hmm. Ada format PDF, Mhm. kemudian ada buku audio, juga ada Oke. buku interaktif. Nah, Hmm. ini memang yang sangat Menarik ya. menarik ya Iya. bagi anak-anak kita. Bahkan buku audio itu tidak hanya digunakan oleh anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, Betul. tetapi juga anak-anak yang lain yang sebelum mereka membaca Hmm. buku, mereka memanfaatkan Itu aku format Pak, karena aku audionya, lebih bisa nangkep kalau mendengar mendengar. biasanya Baru daripada baca. ketika mau pendalaman, Iya. baru membaca bukunya. Iya iya iya. Apalagi yang interaktif ini juga banyak diminati anak-anak kita sehingga banyak pilihan Iya, sebetulnya, nggak banyak pilihan membosankan di ya situ Pak ya. betul. Betul. Nah, sobat belajar, jadi ini benar-benar bermanfaat banget ya buat yang gampang bosan kalau baca buku. Di sini ada tadi buku Mm-mm. interaktif, buku audio itu bisa diakses ya Pak ya, Iya. memudahkan proses belajar. Dan tambahan Hmm. bahwa semua buku yang ada di CB adalah Hmm. buku-buku yang memang sudah terkurasi. Oh, Ya, dikurasi. sudah terkurasi, tentunya ini dijamin keamanannya, dijamin bahwa ini apa legalitasnya, dari Hmm. si norma, juga penyajian dan Iya. bahasanya itu sesuai dengan tingkat perkembangan Iya. kemampuan baca anak. Jadi orang tua nggak perlu khawatir sebetulnya Pak ya. Betul. Karena sekarang banyak banget Pak, aku lihat di sosial Ya, media yang beredar bahwa buku-buku menampilkan gambar yang seharusnya betul. tidak untuk dikonsum oleh anak-anak Ya, dan lain-lain. Berarti di sini semua sudah dipastikan aman ya Pak ya? dipastikan aman. Betul. Nah Pak, dengar-dengar nih kemarin Pusbook itu udah rilis buku kurasi pembelajaran STEM. Nah ini mungkin aku dan sobat belajar belum tahu Pak, mungkin boleh diceritakan? Iya, sesuai dengan kebijakan pemerintah ya, Mhm. memang kita sedang mengembangkan sebuah metode pembelajaran ya STEM ini. Maaf Pak, STEM itu apa Pak? Ya, STEM ini adalah sebuah metode pembelajaran yang sains, teknologi, matematik ya, yang ini Oh. mengintegrasikan Mhm. beberapa mata pelajaran dalam sebuah buku yang kami kurasi, yang harapannya ini bisa menarik ya, lebih menarik bagi Hmm. siswa-siswa kita untuk tidak takut dengan matematika, dengan sains. Jadi
bagaimana belajar matematik secara Menyenangkan. menyenangkan. Jadi memang kata kuncinya itu menyenangkan. Iya, menyenangkan, Pak. Ketika buku kita sudah menyenangkan, tentu anak-anak itu akan tertarik, Termotivasi. termotivasi ya. Kemarin baru saja di-launching oleh Pak Menteri Mhm. itu hasil kurasi ya, Oh. buku-buku yang bertemakan STEM Mhm. di Bandung beberapa hari yang lalu dan terus akan bertambah jumlah bukunya dan tentunya akan semakin juga bervariasi. Jadi STEM itu sains, teknologi, dan matematik Iya, ya Pak ya. Tadi buat anak-anak semua, buat sobat belajar, nggak perlu takut lagi ya Pak mau baca-baca iya, buku matematika, teknologi, dan lain-lain. Karena sudah dikemas sedemikian betul. rupa untuk menarik dan pastinya lebih mudah dipahami Dan gitu ya itu Pak ada ya. di CB. Ada di CB Ada di semua ya. CB, silakan di-explore ya, Mm-mm. buku-bukunya seperti apa dan anak-anak kita pasti akan tertarik. Senang ya Pak ya. Tapi Pak, CB ini kan sebetulnya banyak banget manfaatnya lah ya Pak ya. Hmm, Tapi tentu dalam praktiknya ada aja kendala nih. ya, Misalnya keterbatasan internet di beberapa ya. wilayah. Apa langkah yang dilakukan supaya digitalisasi melalui CB ini tetap inklusif Pak? Dan nggak meninggalkan sekolah atau siswa di daerah dengan keterbatasan infrastruktur gitu. Iya, CB ini memang selalu kami kembangkan dan ini Mm-mm. bisa digunakan dalam posisi online maupun offline ya. Jadi Oh. ketika kita sedang melakukan download tentunya harus online. Tetapi prinsipnya Oh. bahwa pengguna CB ini bisa memanfaatkan apa yang ada di sana Mm-mm. dengan secara online maupun offline. Jadi Wah. setelah di-download bukunya, kemudian untuk memanfaatkan buku itu bisa Mm-mm. secara offline. Nah, Oh. saat ini kami juga sedang mengembangkan pengembangan dari CB yang ada itu CB Mobile, di mana ini bisa dibuka di Android ya, Mm-mm. Dan dan ini tentunya harapannya akan semakin memudahkan ya akses para pengguna CB untuk bisa membaca buku-buku yang ada dimanapun dan kapanpun juga. Oh, berarti saat ini masih berbasis web ya Pak ya? Ya, Kemudian akan dikembangkan dalam bentuk aplikasi ya. betul. Saat ini ada di Android. Ya, Di iOS apakah ada rencana untuk di-develop juga Pak? ya, tentunya ke depan kita akan Tentunya ke terus depan. mengembangkan itu. Iya, iya. Iya betul, karena ini sempat jadi concern juga sih mungkin ya. Hmm, Dia dari aku yang pas aku dengar ada platform baru sih, oh gimana ya orang-orang yang mungkin internetnya gak stabil atau bahkan gak ada ya, internet sama sekali. Jadi jangan sampai si digitalisasi ini ada jurang baru gitu Pak ya, ibaratnya. Tapi ternyata kalau misalnya bisa kita download dulu, ya, let's say kita berada di suatu wilayah yang ada wifi gitu ya, kita ya, download sebanyak-banyaknya, nanti kita akses ketika offline gitu ya, ya Pak untuk hasil downloadnya. Karena digitalisasi itu sangat amat penting Sobat Belajar ya Pak ya. Karena betul. digital itu bukan lagi sebagai alat bantu lah. Sekarang udah jadi elemen penting untuk mensupport. Kebutuhan ya, Ya, aspek sudah jadi kebutuhan. kebutuhan gitu. Tapi digitalisasi itu juga harus adil, ya Pak ya. Tidak boleh ada yang tertinggal apalagi karena masalah sinyal Ya, gitu. betul. Nah, selain soal akses, Pak, mutu buku juga kan jadi perhatian penting saat Ya. ini. Langkah-langkah yang dilakukan pusat perbukuan untuk memastikan buku baik cetak maupun digital benar-benar bermutu dan menarik bagi pembaca khususnya anak-anak apa aja Pak? Tadi selain ada kurasi ya. Kemudian apakah ada hal lain lagi Pak yang dilakukan? Ya, kami di samping menuntut produk ya, Mm-mm. buku-buku yang bermutu, tentunya apa yang dilakukan pusat perbukuan itu memberikan penguatan terhadap para pelaku perbukuan, baik penulis, Oh, editor, mm-mm. ilustrator, itu dengan memberikan berbagai pelatihan, Oh. workshop, juga seminar ya, juga pendampingan. Nah itu kami lakukan tidak hanya sendirian, ya kami bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga-lembaga donor dan juga berbagai lembaga pelatihan untuk memberikan penguatan dan meningkatkan kualitas para pelaku perbukuan. Oh, Seperti berarti itu. persiapannya sangat amat matang ya Pak ya. Semua Betul. aspeknya memang diperhatikan ya Sobat Belajar untuk gimana caranya buku itu tidak membosankan. Yes. Mungkin dari sisi formatnya, materinya, dan lain-lain dikemas sedemikian rupa untuk semenarik mungkin ya Pak ya, dan Betul. diperhatikan. Itu benar-benar mendorong terkait pendidikan bermutu untuk semua pada akhirnya ya Pak ya. Ya. Baik, terakhir nih Pak Pri. Apa Oke. pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada guru, siswa, orang tua, dan masyarakat luas terkait pentingnya memanfaatkan buku?
khususnya buku digital melalui CB, Ya. dalam mendukung transformasi pendidikan modern. Iya, pemerintah ya dalam hal ini Pusat Perbukuan, Beskap, Kemdikbudrismen telah menyediakan platform CB, di mana di sana tersedia ribuan buku yang bisa diakses ya, bisa dibaca. Tentunya harapan kami para guru, para siswa, orang tua, dan masyarakat pada umumnya untuk bisa memanfaatkan ketersediaan CB ini untuk bisa menjadi teman, untuk bisa mengakses, membaca buku-buku sesuai dengan minat ya tentunya, sesuai dengan tingkat kemampuan bacanya, karena di CB juga kami sudah memperjenjangkan buku ya, di mana di jenjang A untuk pra membaca, jenjang B, C, D, dan juga E. Ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan bacanya. Jadi mari kita manfaatkan apa yang sudah tersedia ini, CB untuk bisa menambah pengetahuan, informasi terkait dengan buku-buku yang telah kami sediakan. Betul, betul. Terima kasih banyak Pak Pri. Oke. Jadi itu Sobat Belajar, kita harus maksimal mungkin untuk memanfaatkan apa fasilitas yang sudah diberikan ya Pak ya. Ya. Karena mau secanggih apapun platformnya, kalau kita nggak baca, kitanya nggak akses, sama aja bohong ya Pak ya. Betul. Jadi yang tadi Pak Pri sampaikan juga, buku itu harus kita mulai jadikan teman Sobat Belajar. Jadi bukan lagi sekedar pelengkap gitu ya Pak ya. Betul. Terima kasih banyak kepada Pak Pri yang sudah memberikan wawasannya hari ini Pak. Dan Oke. untuk Sobat Belajar semua, yuk kita manfaatkan buku, baik cetak maupun digital. Mari kita gunakan untuk memperluas wawasan dan membangun masa depan yang lebih cerah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan salam pendidikan. Silakan Pak diminum Ya, kopinya Pak. oke.